Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyatakan selawat atas beliau. Semoga selawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, serta digantikan dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surat Zilzalah. Di situ Allah berfirman, yang firman itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau dalam bahasa kitanya adalah barang siapa yang bersuara, berkata, berbuat dengan perbuatan yang baik-baik, meskipun itu sebesar atom, sebesar zarah, pasti dia akan mendapatkan manfaatnya. Sebaliknya, barang siapa yang bersuara, yang berkata, yang berbuat dengan perbuatan yang tidak baik, meskipun itu hanya sebesar atom ataupun zarah, pasti dia akan mendapatkan akibatnya. Jadi ini sudah keputusan Allah, sudah ketentuan Rasul atas semua ketentuan yang ada pada kehidupan kita ini. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Berhati-hati berbuat, bertindak dan bersikap di dalam hidup kita ini. Kita jangan pernah lupa kalimah ini, supaya kita jangan sampai menzolimi keluarga, menzolimi tetangga, menzolimi orang lain. Kita kira orang tidak melihat, semaunya saja kita berbuat maksiat, menzolimi orang, menyakiti orang,
ternyata Allah melihat apa yang kita buat. Mungkin kita ingin bertanya, bagaimana cara Allah melihat? Bagaimana cara Allah mengetahui apa yang kita buat? Di dalam surah Al-Hadid, di situ diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyinya? Innahu ya'lamu bizati surur. Sesungguhnya Allah itu mengetahui tentang kamu dengan zat yang ada dalam dada kamu. Apa itu zat yang ada dalam dada? Itulah roh kita. Roh itulah diri kita sebenarnya diri. Nah, roh itu kalau dia mendengar dengan pendengaran Allah. Roh itu kalau dia melihat dengan penglihatan Allah. Roh itu kalau dia merasa dengan perasaannya Allah. Oleh karena itu, tidak dan tidak, apapun yang kita dengar karena kita menggunakan pendengarannya Allah, apapun yang kita lihat karena kita melihat dengan penglihatannya Allah, apapun yang kita rasakan karena kita merasakan perasaannya Allah, tidak mungkin Allah tidak tahu. Ini harus kita pahami. Makanya kalau ada orang bermaksiat, dia lakukan maksiat itu hanya karena orang tidak melihat, berarti orang bersangkutan belum mengerti persoalan itu. Makanya beragama ini tidak bisa tanggung-tanggung. Makanya orang-orang tua kita dulu mengatakan, awaludin marifatullah. Sebelum kamu beragama, kamu kenal Allah dulu. Nah, karena terlalu tingginya kajian mengenal Allah ini, maka jadi turunkanlah volumenya. Man arafa nafsahu faqad arafa nafsah. Siapa yang kenal Tuhannya, siapa yang kenal dirinya, pasti akan mengenal Tuhannya. Apakah diri itu Tuhan? Tidak. Diri itu yang datang daripada Tuhan. Nah, pada konsep inilah kita temukan bahwa diri ini, roh ini, dia tidak akan mendengar kecuali dengan pendengaran Allah. Dia tidak akan melihat kecuali dengan penglihatan Allah. Dia tidak akan merasa kecuali dia merasa dengan perasaannya Allah. Maka apapun yang kita buat, pasti Allah tahu. Sebagaimana tahunya kita terhadap apa yang kita buat. Nah, ini kunci. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa seketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan hasilnya baik pula. Seketika kita berbuat buruk kepada orang lain, maka hasilnya pun buruk pula. Kenapa? Karena yang bersuara, yang berkata, yang berbuat pada diri kita, itu adalah nur. Itu adalah cahaya, itulah roh kita tadi. Seperti sekarang bapak-bapak lihat saya berdiri di atas mimbar, yang bapak lihat itu adalah tubuh saya. Yang bersuara ini, yang berkata ini, yang menyampaikan khutbah ini, itu ruh saya, menggunakan fisik sebagai alatnya. Jadi real. Jadi cerita agama ini bukan dongeng, real adanya. Nah, seketika kita bersuara, berkata, berbuat, artinya kita memancarkan nur kita. Kepada siapa? Kepada alam semesta. Yang isinya ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, semua itulah cermin. Semua itulah kaca. Kenapa dikatakan kaca? Begitu Imam Al-Ghazali menghiaskan. Jadi seandainya kita punya senter atau baterai, kita arahkan di kepada kaca, cahayanya tidak akan tembus melebihi kaca. Mereka dia akan berbalik kepada kita. Terserah mau cahaya apa, hitamkah cahaya itu, putihkah, dia akan berbalik kepada kita. Makanya langit dan bumi beserta isinya adalah cermin atau kaca bagi diri kita. Nah, seketika kita berbuat baik, dia akan balik kepada kita. Berbuat buruk juga akan balik kepada kita. Nah, kalau kita sudah tahu persoalan ini, otomatis kita akan takut. Akan takut berbuat maksiat, berbuat kesalahan, kekeliruan. Takut. Kalau itu disengaja. Kenapa? Kita tahu
pasti berbalik kepada saya ini. Pasti berakibat kepada diri saya ini. Kalau dalam bahasa agama saudara kita, istilahnya adalah karma. Karma itu adalah kembalinya perbuatan kita kepada diri kita sebagai pelakunya. Nah, itu yang disebut dengan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik sedikit saja, sebesar zarah atau atom, dia pasti mendapatkannya. Barang siapa yang berbuat buruk sedikit saja, sebesar atom atau zarah, dia akan menemukannya. Nah, oleh karena itu jamaah yang saya hormati, tidak dan tidak yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita mentransfer, memindahkan kebaikan-kebaikan pada diri kita ini kepada orang lain, kepada makhluk lain. Caranya bagaimana? Itu tadi. Ingat apa itu pikiran. Ingat apa itu perasaan. Antara pikiran dan perasaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, seketika kita berpikir positif, otomatis perasaan kita akan positif. Seketika kita berpikir negatif, otomatis perasaan kita akan melahirkan rasa negatif. Sebaliknya, kalau kita merasa positif, pemikiran kita akan positif. Kalau perasaan kita negatif, pemikiran kita akan negatif. Itulah yang kita rasakan. Nah, kalau kita berpikir negatif, otomatis berperasaan negatif, nanti suara kita, kata kita, perbuatan kita pasti negatif. Terhadap siapa saja. Otomatis dia akan kembali kepada kita lagi dalam bentuk warna-warna negatif. Sebaliknya, kalau kita berpikir positif, perasaan kita pun akan positif, suara kata perbuatan kita pun akan positif. Yang akan kembali kepada kita adalah yang positif pula. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syairil mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Marilah semua kita ini mempelajari kembali pelajaran agama secara baik dan benar, terutama mempelajari pemikiran dan perasaan kita, karena pikiran dan perasaan akan menaikkan suara kata dan perbuatan kita. Nah, kalau pemikiran kita positif, rasa kita akan positif, suara kata perbuatan kita pasti positif, kembalinya pun akan positif kepada kita. Kalau pemikiran kita negatif, perasaan kita pasti negatif, otomatis suara kata perbuatan kita pasti begitu juga, dan akhirnya kita menerima sesuatu yang sama. Baik, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni kita, memaafkan kita, dan memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudus salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fadratika, aina hadarna fadratika bizzambina katsira, fazalika faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tamati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la hawla wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana fataqabbal minna salatana wa siyamana wa takhasu'anna wa tadarru'anna wa zikrina wa qira'atal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimissalah.